Halo, kali ini aku mau bahas atau ngobrol sedikit lah tentang salah satu anime atau komik yang cukup unik lah ya, yaitu Mob Psycho 100. Aku pilih ini awalnya tuh karena menurut aku gambarnya tuh kelihatan simple atau agak aneh gitu, tapi ternyata pas ditonton malah enak dan gampang buat diikutin. Nah, hal pertama kan yang biasanya langsung kelihatan itu kan style gambarnya ya. Visualnya tuh apa ya, agak beda dari anime atau komik biasanya, jadi dia nggak terlalu detail, terus kelihatannya tuh sederhana gitu kayak kartun. Tapi makin lama ditonton, makin lama dibaca, justru ngerasa kalau gaya itu tuh emang cocok sama suasananya, karena fokus ceritanya tuh lebih ke karakter dan perkembangan ceritanya, jadi bukan sekedar tampilannya aja gitu. Nah, ceritanya ini tentang anak SMP namanya tuh Mob. Dia tuh punya kekuatan psikis yang sebenarnya tuh besar banget. Jadi dia ini bukan cuma kayak bisa mindahin benda kecil gitu, tapi kalau kekuatannya lepas, dia tuh bahkan bisa kayak menghancurkan seluruh bangunan atau kayak bikin kerusakan besar gitu tanpa sengaja. Nah, kekuatan itu sangat dipengaruhi sama emosinya. Jadi makin lama dia nahan perasaan, makin besar juga energi yang terkumpul gitu dalam dirinya. Di beberapa bagian juga bahkan ditampilin kekuatannya tuh ditunjukin lewat presentasi gitu yang menandakan seberapa penuh emosi yang lagi dia tahan. Jadi walaupun punya kemampuan sebesar itu, sebenarnya Mob tuh gak terlalu peduli soal kekuatan atau soal kayak kelihatan hebat gitu. Keinginannya tuh malah sederhana banget. Dia tuh cuma pengen hidup normal sebagai anak sekolah gitu, punya teman, bisa lebih percaya diri, terus nggak ngerasa selalu berbeda dari orang lain. Soalnya di sekolah tuh dia juga ditampilnya sebagai anak yang pendiam, terus kayak biasa aja lah, bukan yang populer, bukan yang menonjol gitu. Nah, menurut aku yang bikin menarik itu justru bukan karena ceritanya nggak cuma fokus ke pertarungan atau seberapa kuat kekuatannya gitu. Intinya malah ada di perkembangan karakternya Mobnya sendiri, terutama dari sisi sosialnya. Kita bisa lihat gimana dia yang awalnya tuh pendiam, terus kayak canggung, pelan-pelan tuh mulai belajar bersosialisasi gitu, ketemu orang baru, dan berani dari keluar berani keluar dari zona zamannya, zona nyamannya. Jadi perubahannya tuh nggak instan gitu, tapi justru itu yang bikin terasa realistis dan enak buat diikutin. Ditambah humornya juga ringan, terus kayak munculnya natural, jadi nggak cringe, nggak aneh gitu, jadi nontonnya santai, terus nggak kerasa berat juga, tapi tetap ada unsur aksinya, tapi seimbang sama momen keseharian dan perkembangan karakternya gitu. Jadi secara keseluruhan Mob Psycho 100 itu tontonan yang bisa dinikmati tanpa harus mikir terlalu rumit. Jadi buat yang lagi nyari cerita yang ringan tapi tetap punya makna, menurutku ini layak banget buat dicoba. Karena walaupun kelihatannya tuh cuma cerita